Oke, kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya. Kembali bertemu dengan saya lagi ya untuk ketiga kalinya. Eh, Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan pembelajaran kita ya. Dan semoga saya doakan juga hari ini kalian berpuasa sampai akhir dengan lancar dan ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita berjalan dengan lancar dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, sebelum saya menampilkan PPT saya, mungkin saya akan memberi sedikit pengantar mengenai eh, materi pada pembelajaran hari ini ya. Eh, Dalam kehidupan kita itu pasti melakukan dua hal. Yang pertama itu hal yang benar dan yang kedua hal yang salah. Nah, benar dan salah dalam hidup ini sebenarnya sudah diseimbangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak bisa menghindari dua hal tersebut. Nah, kesalahan-kesalahan mungkin juga sering kita lakukan selama kita hidup ini. Misalnya ketika bersekolah, kita lupa mengerjakan tugas, lupa mengumpulkan tugas, terlambat dalam mengumpulkan, atau hanya sekedar join Zoom tapi ditinggal tidur atau ditinggal kegiatan yang lainnya. Itu menurut saya juga merupakan suatu kesalahan. Ya, dan yang kedua, kita dalam hidup pasti kita pernah menemui suatu keraguan ketika kita diminta untuk mengambil sebuah keputusan. Baik seperti ketika kalian ingin melanjutkan jenjang sekolah, ketika kalian ingin memilih SMP atau SMA mana, itu terkadang bagi mereka yang nilainya pas-pasan itu bingung mau ambil yang mana. Mau ambil yang bagus nanti nilainya tidak sampai, mau ambil yang rata-rata kok kualitas pembelajarnya kurang kurang lebih seperti itu. Nah, dari dua hal tadi merupakan materi yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu pertama mengenai kesalahan dan yang kedua mengenai keraguan atau sebuah ketidakpastian. Untuk itu, mari kita masuk ke PPT yang sudah saya siapkan. Cekidot. Baik, apakah PPT saya sudah terlihat? Sudah. Oke, kita langsung saja masuk ke materi. Itu kita akan belajar mengenai kesalahan dan ketidakpastian dalam pengukuran. Ini yang merupakan materi yang akan kita pelajari, yaitu ada kesalahan pengukuran sistematis, kesalahan pengukuran acak, ketidakpastian mengenai pengukuran tunggal, dan ketidakpastian mengenai pengukuran berulang. Empat ya. Ini materinya melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu mengenai pengukuran. Yang pertama kita masuk ke materi kesalahan pengukuran. Nah, kita sebagai manusia dalam tindak tanduk tidak mungkin lepas dari kesalahan. Jadi dalam melakukan pengukuran juga pasti juga terdapat sebuah kesalahan. Nah, kesalahan kesalahan dalam pengukuran ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu mengenai
kesalahan pengukuran sistematis. Apa itu kesalahan pengukuran sistematis? Kesalahan pengukuran sistematis adalah kesalahan yang dapat ditentukan sumbernya dan dapat diperbaiki, sehingga mampu diperbaiki kesalahannya menjadi sekecil-kecilnya. Ya, jadi ketika kita melakukan sebuah pengukuran itu, ketika terjadi kesalahan dan kita mencari sumbernya, nah, dan sumber dari kesalahan itu bisa kita perbaiki, maka itu merupakan sebuah kesalahan pengukuran sistematis. Kurang lebih seperti itu. Untuk faktor yang mempengaruhi kesalahan sistematis itu ada dua juga, yaitu yang pertama kesalahan pengamat dan kesalahan alat. Untuk kesalahan pengamat itu adalah kesalahan dari diri kita sendiri ketika melakukan sebuah pengukuran. Nah, kesalahan contohnya seperti apa? Kesalahan pengamat ini contohnya ketika kita melakukan pengukuran itu kita salah, kita tidak tepat dalam melakukan pengukuran. Misal harusnya harusnya sebuah misal itu melakukan pengukurannya itu sejajar, tapi kita malah tidak sejajar. Lalu juga bisa kesalahan dari penglihatan kita, karena penglihatan kita terbatas, jadi dalam menentukan hasil dari pengukuran itu bisa saja terjadi kesalahan. Lalu yang kedua ada kesalahan alat. Ini memang murni alatnya yang kekurangan, yaitu seperti alatnya tidak sudah tidak dapat berfungsi dengan baik, sudah skala-skala dalam alatnya itu sudah ada yang terhapus atau hilang, maupun alatnya itu tidak terkalibrasi. Kurang lebih seperti itu untuk kesalahan pengukuran sistematis. Sebelum lanjut ke kesalahan pengukuran ajak, mungkin ada yang ditanyakan. Belum, Pak. Oke, jika belum, kita lanjut ya pada masuk materi yang kedua, yaitu kesalahan pengukuran acak. Kesalahan pengukuran acak merupakan kesalahan yang terjadi karena adanya fluktuasi atau perubahan halus dan tidak dapat ditentukan sumbernya, serta sangat sulit diperbaiki kesalahannya. Nah, itu merupakan kesalahan pengukuran acak. Misalnya ketika kita melakukan suatu pengukuran suhu, nah mungkin ketika kita mengukur suhu suatu es yang ada di dalam gelas ukur, mungkin suhu es tersebut bisa berubah-ubah dikarenakan apa? Dikarenakan ada faktor suhu ruang. Nah, yang sering terjadi dalam pengukuran itu, selain pengukuran acak, itu disebabkan oleh karena faktor lingkungan. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu ketidakpastian dalam pengukuran. Ketidakpastian dalam pengukuran ini berbeda dengan ketidakpastian ketika kita mengambil sebuah keputusan ya. Ini ketidakpastiannya mengenai angka dalam hasil pengukuran. Adanya kesalahan dalam pengukuran itulah yang menimbulkan ketidakpastian dalam pengukuran. Untuk jenis ketidakpastian, yang pertama ada ketidakpastian dalam pengukuran tunggal. Seperti yang sudah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya, bahwa pengukuran terbagi menjadi dua, yaitu pengukuran tunggal dan berulang. Nah, jenis-jenis dari pengukuran tersebut memiliki ketidakpastian sendiri-sendiri. Untuk ketidakpastian pengukuran tunggal, untuk ketidakpastian pengukuran, karena terdapat ketidakpastian dalam pengukuran, maka hasilnya dilaporkan dengan format X
sama dengan X0 plus minus delta X. X sendiri adalah hasil X sendiri adalah pelaporan hasil, sedangkan X0 adalah hasil pengukuran yang kita dapat, dan plus minus delta X itu merupakan ketidakpastian pengukurannya. Untuk ketidakpastian dalam pengukuran tunggal, itu nilai X0 berasal dari hasil pengamatan pada saat mengukur. Sementara nilai delta X berasal dari setengah skala terkecil alat ukurnya. Jadi, sudah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwa setiap alat ukur itu mempunyai skala terkecil. Contoh untuk mistar, skala terkecilnya adalah 1 mm. Nah, untuk ketidakpastian dari pengukuran tunggal dari mistar, itu ketidakpastiannya itu kita mengalihkan skala terkecil dengan setengah. Jadi misal kita mendapatkan ukuran 5 cm dari menggunakan mistar, maka yang kita laporkan yaitu adalah 5 plus minus 0,05 cm. Jadi seperti itu. Lalu yang terakhir ada ketidakpastian pada pengukuran berulang. Nah, ini untuk ketidakpastian pengukuran berulang, laporan hasil pengukurannya berupa rata-rata nilai hasil pengukuran dengan ketidakpastian yang sama dengan timbangan bakunya. Jadi, untuk melaporkan hasil dari pengukuran berulang, kita harus merata-rata hasil pengukurannya. Setelah kita rata-rata, kita cari timpangan dari hasil pengukuran tersebut, sehingga kita bisa mendapatkan hasil laporan dari pengukuran berulang itu. Itu yang sudah kita pelajari. Mungkin ada yang ditanyakan. Tidak. Masih belum, Pak. Oke, kalau begitu, kalau begitu sebelum saya tutup, seperti biasa, kita adakan refleksi terlebih dahulu mengenai materi pada hari ini dengan kehidupan sehari-hari kita. Kesalahan dan ketidakpastian itu memang sudah diciptakan, karena Allah menciptakan segala sesuatu itu berpasang-pasangan, yaitu kebenaran dengan kesalahan, dan kepastian dan ketidakpastian. Kurang lebih seperti itu. Kita sebagai manusia itu dalam tanda kutip tercipta untuk sebagai tempat salah dan dosa. Karena memang dari awal penciptaan Nabi Adam kita sudah melakukan kesalahan, yaitu dengan melanggar perintah Allah mengambil buah kuldi. Jadi memang kita itu hakikatnya pada awal memang sudah salah. Kita juga sebenarnya sedikit kontroversi. Tapi kita sebagai manusia juga diberi sifat malaikat, yaitu kebenaran. Nah, untuk itu maka kita tergantung pada diri kita sendiri. Kita mau memperbaiki kesalahan dengan kebenaran yang sudah ada pada diri kita, atau kita hanya diam saja terhadap kesalahan kita. Dan jangan lupa, ketika kita melakukan kesalahan itu, jangan lupa meminta maaf pada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu Maha
pengampun dan maha pemurah ya. Jadi walaupun kita melakukan dosa sebanyak apapun, selama kita tidak melakukan dosa besar, yaitu syirik dan dosa zina, insya Allah Allah akan memaafkan seluruh kesalahan dan dosa-dosa kita. Untuk yang kedua yaitu mengenai ketidakpastian atau dalam kata atau dikenal dengan keraguan. Dalam agama Islam kita diajarkan bahwa kita itu tidak boleh ragu. Kita itu harus mengambil dan menjalani sesuatu yang pasti. Bagaimana cara agar untuk menghindari keraguan tersebut? Yaitu salah satunya adalah dengan kita selalu berpikir dan berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah pasti memberikan yang terbaik bagi hambanya dengan tidak ada salah sedikit pun. Hanya saja ketika kita sedang diuji memang kita harus mengambil hikmah di ujian tersebut. Ya, mungkin itu refleksi untuk pembelajaran hari ini. Sekian. Sebelum ditutup, mari kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Sekian dari saya. Jika ada penyampaian yang kurang maupun salah, mohon dimaafkan. Bila mau tanya bisa langsung lewat WhatsApp saja ya. Mau tanya mengenai pembelajaran maupun soal-soal yang belum dapat dipahami dalam grup WA. Untuk pembelajaran hari ini saya rasa tidak ada tugas, jadi selamat melaksanakan kegiatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.